Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua, jumpa lagi dengan channel kita GB Pine Project tentunya. Oke, gimana nih kabar teman-teman untuk hari ini? Semoga kabar-kabar kabar teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang dari segala apapun. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk project kali ini kita dapat project grafis atau airbrush teman-teman. Sebuah body dari K5. Jadi ini CB K5. Kalau saya salah menyebutnya nanti teman-teman tinggal komentar aja. Ini kalau saya menyebutnya sih K5 teman-teman, tapi sekilas hampir sama dengan GL100. Oke, ini kondisi body ini kemarin kita udah dempul untuk bagian tangki, karena untuk tangkinya ini masuk ke bengkel saya, ke kondisinya itu ada bagian yang perlu kita rapikan atau kita luruskan untuk di bagian nut teman-teman. Jadi untuk nutnya ini saya bikin dari dempul, jadi tangkinya ini gak 100% ori ya untuk catnya. Jadi ini nutnya udah kita bikin dari dempul, atau istilahnya kita luruskan menggunakan dempul teman-teman. Dan setelah proses dempul selesai kemarin, ini udah kita naik epoksinya udah nginep 1 malam, dan udah kita sanding amplas yang kita pakai amplas 400 bekas. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini di sini kita lanjut naik ke warna putih solid. Jadi sesuai dengan thumbnail teman-teman bisa lihat lah. Jadi untuk warna utamanya di sini kita gunakan dengan warna putih solid teman-teman. Aplikasi sendiri sini kita tembak sebanyak 2 lapis. Oke, kita dapat hasil seperti gini. Oh ya, ini catnya kita gunakan cat NC. Jadi untuk rasio yang kita pakai tadi 1:1,5, karena cat putih ini agak kental sedikit karena kita gunakan cat NC. Kita pakai 1:1,5 satu cat 1,5 untuk thinner. Oke, di sini kita lanjut ke tahap yang sedikit memumetkan. Jadi di sini kita lanjut untuk tahap grafis. Jadi untuk grafisnya seperti simpel sih, sesuai dengan permintaan dari owner nih. Kebanyakan untuk GL100 atau K5 seperti gini dia grafisnya simpel teman-teman. Jadi catnya kita diamkan dulu sekitar 1 jam, dicat bagus, karena mengingat untuk cat putih seperti gini dia agak lama kering teman-teman, apalagi menggunakan cat NC. Oke, di sini untuk bahan-bahan untuk solusi yang kita pakai ada 3 varian, yaitu ukuran kecil, lalu sedang, dan yang terakhir agak gede. Nanti tujuannya untuk menutup bagian tepian dari mal yang udah kita buat. Untuk menutupi mal yang kita buat nanti akan kita cover dengan koran teman-teman. Jadi sedikit saya sepilkan dulu. Jadi untuk konsep yang diinginkan oleh customer saya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat nih di layar. Ini contohnya seperti gini. Jadi di sini kita buat ya semirip mungkin lah dengan keinginan atau request dari customer saya. Jadi di sini kita tadi untuk bagian kempol atau tutup akinya itu udah selesai kita pola atau grafis, lalu warnanya kita bikin 2. Teman-teman bisa lihat warnanya warna merah solid dan warna hitam. Oke, kita dapat seperti gini teman-teman bisa lihat. Nah, simpel kan? Jadi untuk grafisnya simpel banget, tapi walaupun terlihat simpel seperti gini, pasti teman-teman yang painter seperti saya pasti mumet. Nah, mumetnya seperti apa? Nah, semisal untuk bagian kiri kita selesai membuat mal atau udah kita buat pola, yang bikin mumet itu apa? Yang bikin mumet itu menyamakan antara kanan dan kirinya teman-teman. Jadi mungkin kesulitan atau tantangan terberatnya di bagian situ, menyamakan pola bagian kanan dan bagian kiri. Jadi itu memerlukan imajinasi atau tingkat kekreatifan kita yang sangat tinggi pastinya teman-teman. Oke, ini udah selesai. Kita dapat seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat seperti dengan yang disodorkan oleh customer saya. Ini saya
mengusahakan semirip mungkin dengan yang diinginkan oleh customer saya, teman-teman. Oke, seperti gini simple. Teman-teman bisa contoh lah, misal teman-teman punya kendaraan yang sama seperti gini dan ingin mencari referensi grafis yang simple tapi elegan dan minimalis. Siapa tahu untuk grafis yang saya terapkan untuk project kali ini masuk, pokoknya masuk di konsep yang teman-teman inginkan. Oke, di sini untuk setelah grafis ini selesai, kita cek lagi ya, mungkin ada bagian yang sekiranya catnya itu agak bleber atau gimana, atau ada bagian solasi yang sedikit terbuka, jadi mungkin kita rapikan lagi, teman-teman. Oke, lanjut. Setelah jeda sekitar 1 jam setelah kita selesai grafis, di sini kita naik untuk tahap clear code, teman-teman. Dan setelah clearnya kita diamkan kurang lebih 2 hari, teman-teman. Jadi kemarin setelah aplikasi clear lapis awal, di sini kita diamkan 2 hari. Tujuannya apa sih kita clear 2 tahap atau istilahnya flow code seperti gini? Kita kan main grafis seperti gini, teman-teman. Jadi kalau kita clear cuma satu tahap itu biasanya sih ya, tapi kebanyakan sih itu grafisnya itu dengan cat utamanya sedikit tidak rata, teman-teman. Jadi tingkat tinggi dan rendahnya itu tidak sama karena kita timpa cat di atas cat utama. Jadi untuk meratakan atau menyelesaikan solusi seperti ini, kita wajib melakukan clear ulang seperti ini. Nah, ini udah kita sending amplas, teman-teman. Amplas yang kita pakai amplas 1000, lalu kita balas menggunakan amplas 2000. Jadi untuk pengamplasnya kita skip aja. Untuk tahap pengamplasnya ya seperti biasa lah, kita amplas seperti biasa, namun kita sedikit tonjolkan atau sedikit kita tekan di bagian grafisnya, teman-teman, sambil kita raba. Ketika kita amplas sambil kita raba sekiranya sedikit rata. Jadi sedikit rata itu tujuan dari tahap flow code di atas grafis seperti ini. Tapi teman-teman harus teliti atau benar-benar hati-hati, takutnya tahap pengamplasan di tahap flow code seperti gini clearnya malah jebol, teman-teman. Jadi teman-teman harus nge-clearnya itu, kok nge-clearnya sih, ngamplasnya harus konsisten. Jadi ngamplasnya harus benar-benar hati-hati, harus bertahap. Oke, di sini kita clear code. Untuk clear kita pakai clear dari Nikon, rasio yang kita pakai 41 20% untuk thinner. Lalu spregan yang kita pakai, kita gunakan F75 dari Lipro. Settingan sendiri saya sepilkan sedikit. Untuk setting sendiri, untuk pattern atau lebar pola dari spregan ini kita buka sekitar 1,5 ulir, teman-teman, di sini karena mengikuti kontur besar kecilnya media yang kita tembak clear kali ini. Lalu untuk fluid output atau trigger atau juga keluaran catnya atau keluaran cairan lah, di sini kita buka 1,5 juga, teman-teman, 1,5 ulir, karena mengingat untuk tipe-tipe F75 seperti gini dia tembakannya agak deras. Dan untuk tahap flow code seperti gini yang perlu teman-teman catat, untuk lapis pertama usahakan jangan langsung deres atau istilahnya langsung tembak tebel, teman-teman. Kebanyakan kalau teman-teman langsung tembak tebel itu clear awal tidak kuat, teman-teman, takutnya sih, takut terjadi keriting. Itu pasti keriting kalau teman-teman langsung tembak tebel, apalagi untuk rasio thinner agak over banyak, jadi kebanyakan itu langsung keriting, teman-teman. Jadi di sini kita tembak medium atau istilahnya kita kabut-kabut dulu lapis pertama, kasih jeda ya kisaran 5 menit lah, kurang lebih 5 menit sampai 10 menit, nggak sampai lah, antara 5 menit lah kalau cuaca bagus seperti gini. Lalu kita tembak lagi di lapis yang kedua dan kita pertebal lagi di lapis yang ketiga. Ini maksimalnya kita tembak 3 lapis, teman-teman. Oke, kita amati dulu untuk tahap pengekliran finishing ini sampai akhir dan kita lihat bareng untuk hasil akhir project kali ini. Lanjut.
Oke teman-teman, ini setelah keesokan hari, setelah kita melewati tahap demi tahap, dan setelah kita melakukan finishing clear di tahap kedua atau vlognya, kita dapat seperti gini. Ini kita amati di luar ruangan sore hari lah. Oke, seperti gini. Ini mau mantep banget. Untuk bagian kempol atau tutup aki udah kita pasang untuk emblem. Emblemnya seperti gini. Sebenarnya di bagian tanknya ada emblemnya, namun double tipnya itu belum beli saya, jadi belum kepasang. Ini untuk emblemnya hanya di bagian kempol atau tutup aki yang kita pasang. Oke, seperti gini. Untuk wet gloss atau glossinya ya seperti gini lah, karena ini warna putih teman-teman, terkecuali dengan warna-warna gelap yang agak sedikit menonjol untuk warna sedikit menonjol untuk kinclongnya atau glossnya ketika kita lakukan tahap vlog seperti gini, karena ini memang warna cerah, jadi berbenturan dengan warna clearnya itu sendiri, yang clear kebanyakan warnanya bening teman-teman. Oke, kita dapat seperti gini. Jadi mungkin video ini bisa dijadikan buat referensi atau gambaran lah buat teman-teman semua yang ingin mencari referensi grafis baik di motor CB atau GL100 bahkan CB100 K5 seperti gini. Jadi mungkin grafis yang menurut saya simpel ini menjadi titik terang atau gambaran buat teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini ada referensi dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan ya silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya bales teman-teman. Oke, dan sampai jumpa lah di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan QQ. Bye bye teman-teman.